Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Suatu kali saya berpikir bahwa apakah perbedaan sholat dan doa. Di dalam hadis tertera, sholat itu sumsum ibadah. Yakni sholat adalah doa. Sholat adalah bagian dari ibadah. Ketika doa seseorang hanya untuk urusan-urusan duniawi, maka itu bukanlah sholat. Tetapi ketika seseorang ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala dan memperhatikan keriduannya serta berdiri di hadapannya dengan penuh penghormatan, kerendahan hati, tawadu, dan kefanaan demi mengharapkan keriduan Allah Ta'ala, barulah dia berada di dalam sholat." Kini, apakah pengertian sholat? Menurut tafsir kabir, pengertian sholat itu ada 5. Yang pertama adalah iqomat, berarti qaim dan senantiasa melekat atau dakwam. Yang kedua adalah i'tidal dan benar, yaitu sholat dikerjakan tepat pada waktunya dengan memperhatikan seluruh syarat-syaratnya. Yang ketiga adalah menjadikan sesuatu sebagai kebiasaan dan membuatnya menjadi umum atau biasa. Arti sholat yang keempat adalah sholat dikerjakan secara berjamaah. Dan arti yang kelima adalah membuat berdiri atau tidak membiarkan terjatuh suatu benda yang hampir jatuh. Maksudnya adalah bahwa manusia tidak selalu berada dalam keadaan yang sama. Terkadang di dalam sholat dia mengalami kegelisahan, tapi hendaknya jangan berputus asa dan janganlah menganggap sholat kalian itu tidak berguna. Tapi hendaknya terus berusaha mengerjakan sholat dengan cara yang benar. Karena Allah Ta'ala menghendaki pengorbanan dari hamba-hambanya sedemikian rupa, yakni pengorbanan dengan sekuat tenaga. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Tidak ada doa yang lebih utama dibandingkan sholat, karena di dalamnya terdapat tahmid, istighfar, dan sholawat. Kumpulan segala doa dan wirid, itulah yang disebut dengan sholat. Dengan itu segala macam kesedihan dan kesulitan akan hilang sirna. Kerjakanlah sholat dengan seindah-indahnya dan dengan memahami maknanya. Setelah doa-doa sunnah, berdoalah juga dengan bahasa kalian masing-masing. Dengan begitu kalian akan memperoleh ketentraman kolbu. Dan apabila Allah Ta'ala menghendaki, maka segala macam kesulitan kalian akan hilang sirna." Agama Islam mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hubungan dengan hati. Jika di dalam hatinya tidak ada terdapat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimanapun juga dia secara zahir melaksanakan segala macam perintah Allah Ta'ala, maka tidak akan membuahkan sebuah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 5 hingga 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, orang yang lalai dalam sholat mereka. Mereka hanya senang kalau ibadah mereka dilihat atau riya. Seperti ini juga Allah Ta'ala menggambarkan apabila ada seseorang yang bersedekah namun tidak ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa orang yang memberi sedekah dengan tidak ikhlas adalah keadaannya seperti dia mengumpulkan pasir di atas batu.
Jika datang hujan, semuanya habis disapu hujan dan angin. Dan orang itu sendiri tidak mendapat faedah apapun. Oleh sebab itu, iman akan jadi sempurna bila 3 keadaan di dalam tubuh telah sempurna, yaitu hati, lidah, dan perbuatan. Hadirin rahimakumullah, bagaimana hakikat dari gerakan sholat kita? Di dalam gerakan sholat kita ketahui bahwa yang pertama ketika kita sholat, kita berdiri, yaitu qiyam. Apa makna dari qiyam itu? Yaitu manusia harus berdiri, berhadapan dengan Tuhan. Dan qiyam atau berdiri juga merupakan gerakan yang menunjukkan penghambaan. Artinya, bersiap sedia menunggu perintah. Gerakan yang kedua adalah takbiratul ihram. Allah yang maha besar, maha tinggi, maha mulia dari segala sesuatu, hingga perkataan itu akan tertanam dalam hati manusia bahwa manusia tidak boleh meminta kepada selain Allah. Kemudian di dalam sholat tentunya kita membacakan doa yang sangat sempurna, yaitu surah Al-Fatihah. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bermakna kita memulai sesuatu dengan nama Allah, menunjukkan bahwa apa-apa yang kita minta ada hubungannya dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, ada sifat Rahman. Artinya kita menunjukkan bahwa apa-apa yang diperlukan oleh kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi tanpa kita minta. Setelah sifat Ar-Rahman, ada lagi Ar-Rahim, yaitu setelah mengetahui dengan yakin bahwa apa-apa yang kita perlukan telah disediakan tanpa diminta, apalagi keperluan yang diminta. Dengan lafaz Rahim, kita yakin bahwa apa yang kita minta akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika semua itu telah disadari bahwa segala nikmat yang telah didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terhingga, maka kita segera bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Maliki Yaumiddin, yaitu adalah yang memiliki hari pembalasan. Malik berarti majikan atau yang mempunyai hak atas sesuatu dan memiliki kekuasaan untuk memperlakukannya dengan sekehendaknya. Sesudah kita menyebutkan 4 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa kita sebagai hamba selamanya menerima karunia dari 4 sifat, yaitu Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Bila kita berkata iyyaka, maka kita dengan sendirinya menunjukkan bahwa semua barang-barang dan benda alam ini adalah makhluk yang berhajat kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila kita berkata na'budu nasta'inu, kita menunjukkan bahwa segala sesuatu anggota tubuh kita menyembah dan meminta pertolongan kepadanya. Lafaz ini juga menunjukkan bahwa kita menyembah kepadanya, bahkan bukan hanya dulu, sekarang, tapi nanti dan selama-lamanya. Setelah itu kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia itu ada 3 macam. Yang pertama adalah berupa nikmat. Yang kedua adalah kemurkaan, yaitu kemurkaan yang merugikan di dunia maupun di akhirat. Dan terakhir adalah kesesatan, yaitu ialah yang merugikan di akhirat. Kemudian di dalam sholat ada namanya gerakan ruku. Ruku artinya menerima perintah dengan segala kehormatan, juga menunjukkan seakan-akan dia siap tunduk sedemikian rupa
untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ruku kita berada di dalam derajat liqa atau menyatu atau bertemu. Kemudian berikutnya setelah ruku ialah i'tidal. Nah, pertanyaannya, mengapa setelah dari ruku kita tidak langsung sujud? Mengapa kita perlu i'tidal? Hikmahnya adalah jika dari ruku langsung sujud, maka antara sujud dan berdiri tidaklah ada keutamaan sebagaimana mestinya. Sami Allahu liman hamidah memberitahukan bahwa mubaraklah orang yang mengucapkan keagungan Allah dan keluhurannya, bahwa doanya telah didengar dan dikabulkan. Kemudian setelah i'tidal kita sujud. Sujud merupakan suatu ungkapan penghambaan yang paling sempurna, merendahkan diri sepenuhnya, dan kefanaan yang merupakan tujuan dari ibadah. Setelah sujud, kita ada duduk di antara dua sujud. Doa yang terdapat di dalam duduk di antara dua sujud ternyata memiliki khasiat yang jika kita mau merenungi dan meresapi isi yang terkandung di dalamnya, kandungannya sangat dibutuhkan untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Namun, yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai doa duduk di antara dua sujud, ada beberapa versi yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita diperbolehkan untuk memilihnya. Rabbik firli, ya Allah, ampunilah aku. Artinya, kita meminta agar Allah mengampuni kita dari segala dosa yang diperbuat. Karena dosa akan menjadi penghalang rahmat Allah, sekaligus penghalang jalan masuk menuju surga. Warhamni, sayangilah aku. Artinya kita mengharapkan agar Allah selalu menyayangi diri kita meski masih dalam sepenuhnya suci dari dosa. Wajburni, tutupilah aibku. Doa ini bermaksud mengharap agar Allah menutupi kekurangan yang kita miliki. Warfa'ni, angkatlah aku. Dengan doa ini, Allah akan segera meninggikan derajat kita. Bukan hanya urusan dunia, namun juga untuk ditingkatkan ketika kita bisa berada di sisinya. Warzuqni, berilah aku rezeki. Dengan doa ini, kita memohon agar Allah memberikan rezeki yang baik lagi melimpah. Wahdini, berilah aku petunjuk. Kalimat ini menunjukkan betapa lemahnya kita dan berharap agar Allah memberi petunjuknya. Wa'afini, sehatkanlah aku. Maksudnya adalah agar Allah memberi kesehatan untuk bisa beribadah. Wa'fu anni, maafkanlah aku. Kalimat ini menjadi penyempurna dari deretan doa yang dipanjatkan sebelumnya. Kita memohon agar catatan amal buruk segera dihapus dan kehilafan segera dimaafkan. Berikutnya adalah at-tahiyat awal dan akhir. At-tahiyat adalah hadiah yang dipersembahkan hanya untuk memperoleh kecintaan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperoleh ganjaran duniawi. Dalam arti ini, apapun yang dikorbankan di jalan Allah, hendaknya jangan ada pikiran bahwa yang mengorbankan hartanya itu Allah Ta'ala akan mengembalikannya dengan berlipat ganda. As-sholawat artinya pengorbanan secara badan atau secara jasmani. Sedangkan dari at-thayyibat adalah berupa sesuatu yang suci, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ataupun badan serta apa yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah ucapan salam. Ucapan Assalamualaikum warahmatullah berarti mudah-mudahan kesejahteraan dari Allah tercurah atas kamu. Begitu juga rahmatnya dan karunia-Nya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.